Berapa lama kalian berdoa? 5 hari gua puasa. Oke, ku hantam 7 hari. 7 hari. Nah, repot itu. Itu dulu kerjaan kami. Tiap kali pendeta katakan, saya berdoa 5 jam diberkati. Oke, kita hantam 7 jam. Haleluya, belum 5 jam Tuhan. Haleluya, sebentar lagi Tuhan. Nah, udah capek sih. Saya udah halamin semua itu. Sampai saya terakhir Tuhan katakan, kok itu anakku. Aku mati bagimu. Aku sangat mencintai. Wow, dari saat itu kalah ketakutan kita. Kita baca buku 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat berapa itu ya? 19 ya. 1 Yohanes 4 ayat kasih yang sempurna ayat 18 kayaknya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Obat dari semua masalah kita adalah kita gak yakin dikasihi. Jadi kalau ada rasa takut, kita curiga, Tuhan tak sayang sama aku. Kalau kita yakin nyawanya pun dia berikan, apa yang gak dia kasih? Ya Bu ya, Ibu juga mulai berdoa Bu ya. Nyawanya pun dia berikan, apalah bisa itu. Tuhan kita lebih hebat daripada pemerintahan ini. Tuhan kita jauh lebih besar. Jadi waktu orang katakan tidak mungkin, bilang memang tidak mungkin. Dengan perbuatanku, aku punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang selalu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan dia rela mati bagiku. Jadi waktu kita tahu kita dikasihi Tuhan, omongan kita jadi omongan besar. Kita anak pejabat aja udah ngomong besar, ini Bapak kita memiliki jaga. Jadi hari ini jangan lagi mau dituduh setan. Kau begini, kau begini. Walaupun semua itu benar yang dikatakannya, tapi kita anaknya. Apa syarat menjadi anak? Ini menarik. Waktu anak saya lahir, tidak gara-gara dia nangis, kau tarikan, enggak lah. Apa syarat dia jadi anak? Perhatikan dia bilang, namanya si Joshua. Joshua, aku bawamu ya. Yes, udah. Ada itu syarat tambahan? Gak ada. Jadi waktu dibilang, iya Pak, langsung aja jadi marga tarigan. Gak ada kan gara-gara perbuatan dia. Enggak, dia gak boleh katakan gara-gara aku ganteng. Enggak lah. Waktu dia terima yang saya katakan itu, dia berubah jadi anak. Dan kapan dia berubah tidak jadi anak lagi? Sekarang, maaf, dia jadi pembunuh besar. Semua orang dibunuhnya. Dia tetap anak saya enggak? Tetap. Karena waktu dia jadi anak, tidak karena perbuatan dia. Bagaimana mungkin perbuatan dia bisa membatalkan itu? Saya ulangi ini. Kecuali karena dia doa banyak, baru jadi anak. Kurang doa, nggak jadi anak. Syarat dia jadi anak tidak karena perbuatan, karena kepercayaan. Maka yang membuat dia tidak jadi anak pun hanya satu, kalau tak percaya lagi. Besok-besok dia bilang, Pak, kayaknya kita perlu DNA ini, katanya. Berakhir. DNA dulu Pak, katanya itu berakhir. Ngerti maksudnya kan? Tetapi sebuah perbuatan apapun dalam dirinya, itu tetap anak saya. Maka waktu ada anak yang hilang itu, enggak dikatakan anak durhaka, enggak juga dikatakan anak yang tak ku kenal lagi, enggak. Tuhan katakan apa? Anak yang hilang. Waktu anak yang hilang itu kembali, dia mau berdoa. Aku pengen bilang sama Tuhan, turun kelas, jadi budak aja, jadi karyawan. Tuhan jawab nggak doa itu? Enggak. Dipeluknya kawan ini dengan bau babinya itu, dan dia makan baru lagi minum sekali. Nggak dibilang dia mandi loh, berarti dia pulang kan masih bau babi dia. Bau babi datang dia, dipeluk bapaknya nggak dibilang bau babi, kok enggak? Sekarang kasih ilustrasi, anak kita hilang 3 bulan, tiba-tiba ketemu. Kita tanya gitu dia, kau udah mandi? Enggak lah. Kita akan kejar, kita akan peluk dia. Aku bersungguh-sungguh, aku banyak cerita lagu dong.
dicium Tuhanlah dia dengan baunya itu. Dan anak yang hilang itu doanya nggak dijawab, jadi budak itu. Jadi doa kita tak terjawab kadang-kadang karena doa kita terlalu rendah. Men, jangan terlalu doa kita. Allah kita Allah pemilik jagat raya. Amin. Jadi kami juga doa kami besar-besar. Ada satu doa kami. Tahu Bapak Ibu mungkin kaget nanti. Kami pengen punya pesawat pribadi. Amin. Gimana caranya? Mana urusan kami? Pokoknya kami berani ngomong punya pesawat pribadi. Dalam nama Yesus. Yang perlu mikirkan bukan kita, dialah. Kalau iya katanya, jadi. Gimana caranya? Mana kita perlu mikirkan? Mungkin Bapak Ibu, kok itu tujuannya? Karena itu yang pelayan antar kota kan. Sampai kali nek mobil antar state. Jadi kalau itu nanti jadi, inilah saksinya. Saya katakan, kok bisa? Menurut kita, bagi Tuhan itu kecil kan? Kecil. Nah, bagi kita itu besar. Ada teman saya ini baru pengusaha batu bara. Anaknya beli jam 3. 1 jam harganya 500 juta rupiah. Hebat kali kok, gue bilang. Kami gak tahu harus kemana lagi uang kami katanya. Saya sakit kepala dengar. Kurang ajar. Jadi anaknya Pak beli 3 jam. 1 jam harganya 500 juta. 3 jam 1,5 M. Bayarnya guys. Baru ku tanya lah anak ini, kau gimana? Loh bapakku kaya. Maka Tuhan bicara, aku lebih kaya dari bapaknya. Amin. Benar ya. Karena kita udah dicekokin, kau harus begini. Capek kita nggak pernah lagi kita minta. Kita sudah dibudakkan. Kita dibuat jadi budak yang baik. Budak yang baik kasih upah. Jadi kita jadi baik tak beriman. Kita merasa sudah tak layak. Mana lebih baik budak daripada anak? Budak. Karyawan kita lebih baik daripada anak kita. Karyawan kita siap pak. Anak kita mana? Bedornya dulu, aku masuk gitu kan. Ini anak kan gitu, anak mana ada sopannya? Ada bapak mana bapak? Tapi siapa dapat warisan? Anak. Jangan-jangan kekerjaan kita sudah menjadi budak yang baik. Kita ini anaknya. Kita ditaruh di Amerika ini bukan jadi orang kecil. Yes. Bapak kita pemilik jagat raya ini. Amerika ini bapak kita yang punya. Bapak kita lah pemiliknya dan dia mati bagi kita. Amin. Karena itu mulai hari jangan minta lagi yang kecil-kecil. Mari kita berkati orang kulit hitam, kulit putih, kulit apa saja kita berkati. Yang penting ada kulitnya. Oke. Jadi banyak hal dalam Alkitab yang bagian kita nggak dapat lagi karena kita nggak paham. Balik yang tadi, Allah sebelum dia berfirman tak terjadi apa-apa. Yesus sebelum dia berfirman tak terjadi apa-apa. Kita pun walaupun ada Roh Kudus, kalau kita tidak ngomong tak terjadi apa-apa. Yes. Jadi sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah bicara tentang Yesus yang sekarang ada di mulut kita. Ada di hati kita. Karena itu dikatakannya, mintalah bangsa-bangsa kuberikan bagimu. Saya kira kita orang Indonesia saatnya minta bangsa ini. Mulai kita bernubuat, orang bule akan kita tumpang tanganin kepalanya. Orang kulit hitam, semua orang yang ada di Amerika ini, dari negara manapun, kita akan ceritakan tentang Bapak kita kepada mereka. Dan orang kata, kenapa? Bapakku pemilik jagat raya ini dan dia mati bagiku. Saya dari dulu ngomong begitu. Kami sebenarnya miskin sekali. Saya kasih tahu. Saya dulu waktu SD itu tempel-tempelnya di belakang. Tahu kenapa tempel di belakang? Celana saya itu bolong. Pakai kacamata di belakang. Terus mama saya suka beli celana kebesaran, kegedean, supaya bisa sampai 3 tahun. Gak usah ganti. Hemat. Tapi nggak dibelinya ikat pinggang. Ya teman tarik-tarik lah, tarik-tarik.
Jadi sampai guru bilang, Jo katanya apa? Ada tali lembu di sini. Terus kau potongkan dikit supaya diikatkan. Saya tahu miskin itu bagaimana. Saya tinggal di garasi pernah. Juara 42 di antara 43. Sudah miskin, bodoh lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Kampung saya, kampung-kampung udah pernah ke situ bertobat, dia nggak mau lagi di situ. Sampai sekarang kalau kita kamar mandi masih pakai kayu. Karena babi di mana-mana, Pak. Yang paham-paham maksudnya. Ngerti kan kalau babi di mana-mana pakai kayu, Pak. Kalau nggak kita diangkut. Iya. Jadi kalau soal bicara kemiskinan, oh saya tahu. Sakit penyakit tahu, bodoh tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi saya selalu lupakan itu. Bapakku pemilik Jagara ini. Aku anak raja di atas segala raja. Saya tak mau dengar apa kata orang walaupun itu benar. Mereka itu, kau nggak bisa bahasa Inggris, betul. IPK kamu 2,58, betul. Kau juara 42, betul, semua betul. Tapi ada satu kebenaran, bapakku yang punya Jagara ini. Jadi jangan kau tatap wajahku, tatap wajah pemilikku. Jangan macam-macam, don't play. Haleluya. Jadi hari ini kita jangan lagi mau lihat diri kita, selalu lihat Bapak kita yang hebat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik,